Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kini kita masuk lagi ke cerita jet tempur KF-21 bos. Jet tempur yang digodok antara Indonesia dan Korea Selatan. Jadi baru-baru ini seperti yang kita ketahui, memang telah dilaksanakan penguatan dan pembahasan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan bos. Seperti dalam video admin kemarin, yaitu dilakukan dalam gelaran acara Indonesia Korea Defense Cooperation Forum 2024. Nah, namun kabar terbaru kini dari Korea Selatan, Amsyongnya, jika awalnya mereka menuduh ada 2 engineer kita yang mencuri data sensitif teknologi KF-21, kini ternyata makin parah bos. Jumlah orang yang dituduh menjadi 5 orang, bertambah 3 orang. Cukup Amsyong. Dan hal ini pun pastinya membuat mereka semakin waspada. Pasalnya kasus serupa pernah terjadi pada gambar dan desain kapal selam Korea dari Daewoo Shipbuilding yang juga bocor. Dan akhirnya berhasil digunakan Taiwan untuk mengembangkan kapal selamnya sendiri bos. Nah loh, bahaya pula engineer-engineer kita di Korea nih. Lantas bagaimanakah beritanya? Menurut media-media berbahasa Korea ini, penasaran beritanya? Cus Markimah. Mari kita terjemahkan berita lengkapnya pakai bantuan Mbah Google Translate bosku. Oke, admin kutip dari sumber-sumber berita berbahasa Korea berikut bos. Ada chosun.com, ada jongang.co.kr, ada juga donga.com, dan lain-lain bos. Jadi seperti biasa admin coba terjemahin dengan bantuan segala teknologi masa kini. Ada Mbah Google, ada Mbah Meta, ada Kakak Gemini dan lain-lain. Jadi aman. Nah, jadi katanya kini sebanyak 5 insinyur Indonesia telah dituduh membocorkan data jet tempur KF-21. Dan Amsyongnya kini kelima insinyur itu pun katanya telah dikirimkan ke pengadilan bos, kejaksaan. Cukup Amsyong. Jadi dari yang awalnya 2 orang, kini malah nambah pula jadi 5 orang. Drama apa lagi nih bos? Apa nggak makin enek kita? Mau lanjutkan ini kerjasama ya kan? Nah, lanjut. Artikel ini pun menceritakan juga bahwa menurut Departemen Investigasi Keamanan Badan Kepolisian Gyeongnam, pada tanggal 18 dan pada tanggal 13 baru-baru ini katanya sebanyak 5 orang, termasuk Insinyur A asal Indonesia katanya, telah dikirim ke kejaksaan dengan rekomendasi untuk dakwaan atas tuduhan melanggar Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat dan Undang-Undang Perlindungan Rahasia Dagang serta Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri katanya bos. Jadi di sini mereka tak menyebutkan nama, hanya menyebutkan inisialnya saja, inisial A. Di mana Tuan A dan yang lainnya ini katanya adalah insinyur-insinyur dari Indonesia yang dikirim ke KAI di Sacheon Gyeongsangnam-do untuk menerima pelatihan transfer teknologi bos. Di mana awalnya pada tanggal 17 Januari lalu mereka ditangkap di pos pemeriksaan keamanan saat katanya mencoba mengambil beberapa perangkat penyimpanan portable atau USB yang tidak sah dan berisi sejumlah besar data termasuk proses pengembangan KF-21. Dan lanjut dikatakan sehubungan dengan itu komputer kerja dari Insinyur A Indonesia dan yang lainnya di kantor KAI pun digeledah bos. Dan disita selama 2 hari mulai tanggal 14 Maret 2024 lalu. Dan kini sepertinya mereka pun bakal menghadapi tuntutan kejaksaan kalau benar-benar terbukti mencuri data sensitif KF-21. Cukup selekedap nih bos. Nah, jadi penjelasan artikel berbahasa Korea ini pun hanya sampai di situ saja bos. Boleh kalian terjemahin sendiri, ini dia sumber-sumbernya. Dan mungkin ada baiknya mengenai hal ini kita tunggu saja pemberitaan dari pemerintah Indonesia bos. Biasanya ada tuh konfirmasi muncul dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Apakah benar sekarang tuduhan pencurian data KF-21 kita jadi 5 orang? Admin pun juga belum nemu info konfirmasi nih dari pemerintah kita Indonesia bos. Dan mengapa Korea sesensitif ini mengenai kasus pencurian data teknologi? Nah, hal ini pun karena mereka sebenarnya juga pernah tertimpa kasus serupa bos. Di mana dulu yang bocor adalah data teknologi kapal selam mereka dari galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.
Sekarang kalau nggak salah namanya udah berubah tuh jadi Hanwha Ocean. Dan ini adalah galangan kapal yang sama yang dulu membangun kapal selam Changbogo Class untuk kita Indonesia. Nah, lanjut, Hamsyongnya data-data kapal selam, desain dan gambar kapal selam ini pun sepertinya jatuh pula ke tangan Taiwan. Dan alhasil dengan data-data ini, Taiwan berhasil meluncurkan kapal selam pertamanya dengan penuh sukacita dan kemenangan, bos. Nah, pertanyaannya, kapal selam apakah itu? Bagaimanakah ceritanya? Gimana? Mau admin bantu ceritakan kisah lengkapnya? Oke, lanjut simak videonya sampai habis, bosku. Oke, jadi sumbernya dari sini, bos. asiatime.co.kr dengan judul gambar desain bekas pembuatan kapal dan teknik kelautan Daewoo bocor digunakan untuk mengembangkan kapal selam pertama Taiwan. Nah, jadi dikatakan awalnya mantan karyawan galangan kapal Korea DSME pindah ke perusahaan konsultan kapal selam setelah mencuri cetak biru saat bekerja. Dan hal ini pun tampaknya telah digunakan pula dalam pengembangan kapal selam buatan Taiwan pertama, yaitu Haikun, yang katanya memakan waktu 7 tahun, bos. Nah, mantap nggak tuh? Dari hasil curian, lanjut ia menjadi konsultan kapal selam. Jadi bukan Taiwan yang nyuri ya, bos, tapi mantan karyawan DSME sendiri. Oke, lanjut. Jadi katanya yang diduga dan diselidiki polisi Korea yang mencuri data ini ada 2 orang, bos. Termasuk salah satunya mantan karyawan DSME tadi. Mereka pun katanya pindah ke sebuah perusahaan konsultan kapal selam. Dan dari situ, polisi pun disebut yakin bahwa mereka telah menyerahkan data-data kapal selam Korea itu ke negara Taiwan. Karena katanya, perusahaan konsultan ini pun didirikan oleh mantan anggota Angkatan Laut dan DSME dengan bekerja sama bersama perusahaan Taiwan International Shipbuilding Corporation atau CSBC untuk membangun kapal selam Taiwan. Namun mereka pun awalnya membantah tuduhan itu, bos. Dan menurut artikel, sepertinya yang admin tangkap nih, bahwa cetak biru kapal selam yang dicuri dan diserahkan ke Taiwan itu adalah cetak biru dari kapal selam yang dibuat Korea Selatan untuk Indonesia, yaitu Changbogo Class. Cukup Hamsyong. Taiwan pun akhirnya mendapatkan data ini dan menggunakannya untuk melakukan pengembangan dan pembuatan kapal selam pertamanya, yaitu Haikun. Namun, proses hukum pun ternyata tetap berjalan dan tersangka utamanya dilaporkan ke otoritas kehakiman. Mereka pun telah didakwa dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Perdagangan Ekspor Luar Negeri dan Undang-Undang Perlindungan Rahasia Dagang. Dan dakwaan ini pun juga merupakan rekomendasi dakwaan yang hampir mirip dengan berita tentang 5 orang insinyur Indonesia yang dituduh mencuri data KF21 tadi, bos. Cukup selekedap. Nah, lantas pertanyaannya nih, bos. Bagaimanakah kini nasib 5 insinyur Indonesia itu? Apakah akan dibantu pemerintah Indonesia? Apakah mereka akan lolos? Apakah KF21 kita bakal tetap lanjut? Mari kita nantikan saja kabar berita versi pemerintah Indonesia, bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy-santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make it sense.